Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai COVID-19 dan dampaknya pada UMKM. Pandemi COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Upaya pencegahan penyebaran pun dilakukan dan dikampanyekan. Setidaknya ada 2 cara yang menjadi kunci pencegahan penularan dalam penyebaran COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan memperbanyak wastafel portable yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales yang penyebarannya cepat meluas. Pandemi COVID-19 semakin merambah dan pemerintah pun semakin gencar menerapkan berbagai cara untuk memutus mata rantai penyebarannya. Di samping ini, COVID-19 memberikan banyak kerugian pada bidang kesehatan. Banyak dana yang harus dialokasikan agar masyarakat selalu terlindungi, terjaga imun tubuhnya agar tidak mudah terpapar COVID-19. Dampak wabah virus corona tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Perekonomian global semakin melambat dan mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya menekan dampak virus corona terhadap industri. Semua pihak diminta untuk bekerja dari rumah dan melakukan social distancing, serta memutuskan untuk meliburkan kegiatan perkuliahan dan kegiatan belajar mengajar. Sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak cukup parah akibat COVID-19 ini. Pembatasan berbagai aktivitas yang diharapkan mampu mengurangi penyebaran COVID-19 justru memberikan dampak yang besar pada sektor ekonomi, terutama pada bidang UMKM yang memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian. Sektor UMKM sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena UMKM merupakan penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor UMKM sebelumnya sudah pernah mengalami krisis ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 1998, UMKM mengalami krisis ekonomi yang diawali dari permasalahan keuangan negara-negara di Asia yang memberikan efek domino pada ekonomi nasional, yang dimulai dengan pelemahan nilai tukar rupiah, kegagalan perusahaan swasta nasional membayar utang luar negeri yang jatuh tempo, yang diikuti oleh merosotnya likuiditas perbankan nasional dan kelangkaan berbagai bahan pokok. Krisis ekonomi ini kemudian melebar pada eskalasinya menjadi krisis politik dan krisis kepercayaan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang yang di PHK, yang membuat peran UMKM semakin sentral untuk menyambung hidup karyawan yang ter-PHK. Sedangkan krisis 2008 bermula dari masalah keuangan di Amerika Serikat yang secara cepat menyebar secara global ke berbagai negara, dan kemudian dengan turunnya harga komoditas dunia, krisis 2008 murni krisis ekonomi yang dampaknya relatif lebih ringan dari krisis sebelumnya. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan kita masih sehat, cadangan devisa juga cukup, ekonomi rakyat berjalan dengan baik. Krisis ekonomi tahun 2020, masalah ekonomi hanyalah dampak ikutan dari penyebaran virus yang mengancam keselamatan manusia. Yang tekanan terhadap sektor ekonomi tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu, namun seluruh masyarakat. COVID-19 ini secara umum memberikan 4 dampak utama pada UMKM dan sektor informal. Pertama, penurunan penjualan dan adanya kebijakan pembatasan mobilitas sosial yang diterapkan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan perilaku konsumen. Masyarakat menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan menunda aktivitas luar rumah yang tidak urgent. Akibatnya permintaan untuk produk-produk
sektor usaha informal menurun tajam dibandingkan dengan kondisi normal. Kedua, terbatasnya pasokan bahan baku. Pembatasan mobilitas juga mengakibatkan sulitnya mendapatkan bahan baku produksi. Ketiga, kesulitan bayar pinjaman. Imbas dari turunnya pendapatan dan pada saat bersamaan terjadi kenaikan ongkos produksi menimbulkan pengelolaan keuangan memprioritaskan pembayaran karyawan dan pembelian bahan produksi. Akhirnya UMKM tidak memiliki kecukupan dana untuk membayar pinjaman yang dimiliki. Keempat, PHK karyawan. Dengan terbatasnya pendapatan membuat pelaku usaha informal mencoba untuk mengurangi tekanan kerugian dan mengurangi gaji karyawan, bahkan dalam banyak kasus terpaksa merumahkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunya Indawati, NIM 2081984. Saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai secara singkat saja desain kenormalan baru untuk UMKM di masa pandemi COVID-19 atau di masa new normal ini. Munculnya COVID-19 di dunia menyebabkan ini berpengaruh dalam hampir seluruh sendi kehidupan, terutama di bidang sektor ekonomi, khususnya di bidang UMKM. Dengan adanya hal ini, para pelaku usaha UMKM harus kreatif dalam mendesain usahanya agar terus berlanjut atau terus berkembang walaupun terdapat pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa desain UMKM dalam menanggapi adanya pandemi COVID-19 dan menghadapi kenormalan baru. Yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat pada kegiatan usaha. Penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan usaha, khususnya UMKM ini, merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan di era new normal atau era pandemi COVID-19 ini. Kesehatan menjadi prioritas utama saat ini, bukan hanya saat ini, sebenarnya sudah lama kesehatan itu menjadi prioritas, namun dalam kondisi seperti ini, kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan usaha, khususnya di UMKM ini, dilakukan guna untuk menjaga kesehatan pemilik usaha, karyawan, dan konsumen dari ancaman virus corona. Pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemilik usaha itu berupa selalu menjaga kebersihan. Kebersihan itu meliputi kebersihan tempat usaha dan lingkungan sekitarnya, dan baik kesehatan pemilik usaha, kesehatan pegawai, maupun kesehatan konsumen yang akan membeli produk dari usaha yang dijalankan oleh seorang pemilik usaha. Berikutnya adalah penyediaan tempat cuci tangan dan penyediaan hand sanitizer di tempat usaha. Kewajiban memakai masker bagi siapa saja yang datang ke tempat usaha tersebut, baik pemilik, karyawan, maupun konsumen. Menjaga jarak antar individu, ini sebagai penerapan dari physical distancing. Pemasakan alat sekat antara karyawan dengan konsumen. Pengecekan suhu tubuh atau checkpoint di pintu masuk tempat usaha. Penyediaan pembayaran non-tunai atau transfer, dan penyediaan jasa toko online di tempat usaha. Yang kedua adalah memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Memanfaatkan teknologi digital pada era pemberlakuan pembatasan sosial dan anjuran pemerintah tetap di rumah aja dirasa sangat penting dalam perjalanan usaha di era new normal dan pandemi COVID-19 ini. Adanya pembatasan jarak antar individu membuat para pelaku usaha UMKM harus bermigrasi dari usaha yang berbasis luring atau luar jaringan menuju usaha yang berbasis daring atau dalam jaringan. Penggunaan media elektronik menjadi hal yang sangat efektif di masa pandemi ini atau masa kenormalan baru ini. Penggunaan platform toko online seperti Tokopedia atau Bukalapak atau toko online yang lainnya dianggap hal yang efektif dalam penunjang perjalanan UMKM di masa kenormalan baru dan di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya toko online, pelanggan tidak harus keluar rumah untuk mencari hal-hal atau barang-barang yang mereka butuhkan, sehingga itu dirasa lebih aman dan lebih efektif di era sekarang ini. Selain itu, pemanfaatan platform digital dalam perdagangan di masa pandemi COVID dan
kenormalan baru ini selain membuat pelaku usaha dan membuat masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, juga dapat memperluas pengenalan produk dan menambah lebih banyak pelanggan. Karena di media sosial itu tidak ada pembatasan jarak waktu, lokasi, atau apapun. Sehingga produk yang di-upload di sosial media itu yang membeli akan tambah banyak karena di situ tidak ada sekat-sekat pembatasnya, sehingga produk pun dapat dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga adalah melakukan reorientasi bisnis dan mengubah model bisnis. Adanya pandemi COVID-19 ini dan pemberlakuan kenormalan baru membuat para pelaku usaha dituntut menjadi lebih kreatif dalam memunculkan cara baru untuk berbisnis, memodifikasi tawaran atas produk yang sudah ada, bahkan mengenalkan produk dan pelayanan baru. Terdapat empat strategi baru yang diambil oleh pelaku UMKM dalam menyikapi dampak pandemi ini, yaitu yang pertama adalah mengeksploitasi permintaan atau mendayagunakan permintaan. Misal pada masa pandemi ini seperti kebutuhan bahan makan itu akan terus berlanjut dan terus dibutuhkan. Nah, maka pelaku usaha di sini harus kreatif, kan masyarakat banyak yang ingin membeli namun tidak berani untuk keluar. Seandainya berani keluar pun mereka harus hanya sekali saja, jadi sekali beli banyak. Nah, itu para pelaku usaha UMKM dapat menggunakan strategi dengan mengadakan pembuatan makanan frozen beku dan makanan kaleng seperti yang dilakukan oleh para pedagang produk daging. Berikutnya adalah memperluas sumber daya. Melihat tren perubahan pola konsumsi dan meningkatnya permintaan membuat para pelaku usaha sendiri makin kreatif, kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak lain, dengan itu dapat memperluas cakupan bisnisnya. Yang berikutnya adalah mengakuisisi kapabilitas baru. Strategi ini banyak dilakukan oleh para pelaku usaha fashion. Karena sedikitnya permintaan akan baju, mereka pun akhirnya mengalihkannya pada pembuatan APD seperti masker, pembuatan masker kain, pembuatan baju hazmat untuk tenaga medis, dan memproduksi alat pelindung muka atau face shield. Yang terakhir adalah scaling up, yang merupakan pilihan yang paling agresif. Strategi ini dilakukan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan bisnis, memanfaatkan peluang yang ada. Fokus tidak hanya untuk bertahan hidup, namun juga berlari kencang untuk berekspansi, memaksimalkan pertumbuhan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi perubahan baru dalam UMKM. Perubahan terjadi di era terjadinya COVID-19 ini merubah semua struktur dan pola kerja masyarakat, sehingga muncullah kehidupan baru, budaya yang lebih peduli dengan kesehatan, budaya yang lebih peduli dengan jarak, dan juga budaya digitalisasi. Begitupun dengan perubahan pengelolaan dalam UMKM. Perubahannya terus terjadi dan menghasilkan kenormalan baru. Adaptasi merupakan satu-satunya jalan agar tetap bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga merupakan satu-satunya momen penataan ulang UMKM yang lebih terintegrasi dengan protokol kesehatan dalam berbisnis. Dalam pengelolaannya dan mencari solusi, tentunya ada tantangan-tantangan dalam UMKM tersebut. Maka dari itu diperlukan kecerdasan dan juga eksplor peluang untuk mendorong dalam akses bisnis di pandemi ini. Maka dari itu ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha diantaranya. Yang pertama, masuk ke dalam ekosistem digitalisasi atau digital. Sebab dalam ekosistem digital terdapat banyak menawarkan jangkauan pemasaran yang luas dari para pelaku UMKM atau pelaku usaha. Yang kedua yaitu
masuk ke dalam sektor usaha yang memberikan prospek usaha positif. Sebagai misal, dalam sektor seperti obat-obat herbal, obat kesehatan, terus masker, dan masih banyak lagi tentunya. Dalam hal ini, pelaku usaha memang harus proaktif dalam memanfaatkan peluang bisnis tersebut. Dalam mewujudkannya, UMKM diadaptasi dari kenormalan baru. Saat ini juga diperlukan persiapan-persiapan bagi pelaku usaha. Adapun persiapannya diantaranya, yang pertama, diperlukan pelaku usaha untuk menggunakan pola pikir atau mindset yang positif dan juga proaktif. Pola pikir yang tidak terlalu dalam meratapi kegagalan dan juga kesulitan, selalu optimis, selalu ada peluang di era pandemi seperti saat ini. Yang kedua yaitu pelaku usaha perlu dan juga bisa diharapkan mampu membaca perubahan lingkungan atau dampak terhadap bisnis saat ini. Yang ketiga yaitu pelaku harus bisa memanfaatkan sumber daya terbatas yang dimilikinya, sebab penting bagi mereka untuk kreatif dan mendaya gunakan sumber daya yang ada saat ini. Dan persiapan tadi yang saya sebutkan, diharapkan pelaku usaha mampu bertahan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di era pandemi seperti saat ini. Sekian video dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.